soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul islahi bainan nas, pahalanya merukunkan antar para manusia. Jadi di antara ujian kehidupan manusia ini adalah adanya beda pendapat. Sebetulnya kalau orang itu mau lebih dewasa, beda pendapat itu di dalamnya itulah kehidupan manusia. Tanpa ada beda pendapat, manusia akan sulit hidup dengan baik di dunia ini. Kita ini kan perasaan kita sudah gede-gede, sudah pengen nikah semua. Tapi kita ini yang gede ini dulu kan anak kecil. Coba kita lihat anak kecil itu loh. Belum ngerti politik, belum ngerti uang, belum ngerti kekuasaan. Antar mereka kadang-kadang tengkar, dorong-dorongan, tempeleng-tempelengan, ada yang bagian tukang nindas. Ya. Jadi memang anak-anak kecil yang sedang hidup di dunia ini lama-lama besar terus menjadi kita ini. Maka karakter kecil itu kadang-kadang muncul, nggak dewasa, pengen nabok temannya tanpa ada masalah, pengen mendiamkan, pengen nindas, begitu itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, menciptakan manusia, maka Allah berfirman kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan di dunia ini khalifah, petugas dari Allah untuk menerapkan yang diridhai Allah. Maka begitu para malaikat dengar manusia mau diciptakan oleh Allah untuk tinggal di dunia, malaikat-malaikat yang suci langsung berfirasat. Dan firasatnya orang yang enggak pernah maksiat ini ya firasatnya tepat, biasanya begitu. Apakah engkau akan menjadikan di dunia ini orang yang akan merusak dunia dan akan mengalirkan darah? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini karakter bawaannya manusia itu ada unsur itu, suka tengkar, tengkarnya serius, serius lagi sampai bunuh-bunuhan. Bukan sekedar pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Maka manusia yang punya banyak kelemahan yang sudah kita terangkan, sering dengar kelemahannya, suka ngawur, gak punya ilmu, suka zalim, suka gak syukur. Di samping itu suka tengkar. Maka perlu ada aturan untuk mengendalikan kelemahan-kelemahan manusia ini biar kelemahannya tertahan, tidak tersalurkan, yang ada yang tersalurkan adalah kebaikan-kebaikannya. Itulah namanya aturan Allah, yaitu agama. Kalau orang itu nggak ikut agama, ya akhirnya jadi ngawur dzulum. Berbuat sekian banyak kedzaliman, jahul, ngawur, kafar, tidak bersyukur. Yufsidu fil ardi wa yasfikud dima, ngerusak di mana-mana, ngalirkan darah di mana-mana. Tapi begitu ikut aturan agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul sebagai utusan-utusan Allah, maka manusia ini terkendali dari sifat-sifat buruknya. Maka kita ini belajar ini maksudnya begitu itu, biar tahu jalan untuk mengendalikan nafsu kita. Mengendalikan angkara murka yang ada dalam karakternya manusia itu.
Jadi kalau orang itu sudah ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mestinya itu dia sudah membuang keakuannya, membuang egonya, yang ada saya hanya berserah diri pada aturan Tuhan saya. Itulah namanya muslim. Orang yang sudah ikrar iman, oleh Allah diperintahkan supaya ikut aturan Islam dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Inilah yang jadi dalilnya sekian banyak ulama bahwa muslim itu lebih tinggi daripada mukmin. Karena Islam itu memasukkan iman. Kalau orang beriman belum tentu Islamnya sudah sempurna. Maka rukun Islam memasukkan iman. Rukun iman belum memasukkan Islam. Dan itulah keistimewaan umat akhir zaman, dinamakan oleh Allah dengan nama Muslim. Huwa sammakumul muslimin. Yang mana Muslim itu dulu adalah gelar untuk para nabi dan para rasul saja. Maknanya ini penyemangat bagi kita bahwa umat akhir zaman ini banyak yang ngamalkan agamanya begitu baik sampai mirip-mirip dengan kesempurnaan. Kalau orang sudah yang diikuti bukan aturan Tuhannya, yang diikuti nafsunya, walaupun Rasulullah mendidik dia pun pendidikan beliau tidak ada gunanya. Ini firman Allah langsung. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Bagaimana pendapatmu? Orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi panutannya itu nafsunya, bukan panutannya Tuhannya. Tunduk pada keinginannya. Yang mana keinginan dia ngajak yang welek-elek itu, jelek-jelek itu. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu akan bisa ngurus dia? Kamu Nabi Muhammad. Nah, ini kita babnya adalah bab islahu al-bainan nas. Jadi antara yang paling ngerusak aturan di dalam dirinya manusia, kehidupannya itu adalah kalau sudah tengkar. Orang itu kalau sudah tengkar, gelap mata, semua aturan dilanggar. Ada orang satu komplek, satu kamar, rukun, akhirnya ada musyawarah. Dengan sebab ada musyawarah, hidup semua amalan yang baik 24 jam. Begitu di kamar itu pecah hati, langsung amalan yang baik tadi berantakan aturannya. Ada dua orang rukun, suami istri, pengantin baru. Begitu menariknya orang rukun, sak kampung pengen ngelihat orang rukun. Orang itu kalau rukun bisa menyebabkan pemandangan itu jadi indah, rukun. Orang itu kalau rukun, saudara itu 1000 aja kurang. Tetapi kalau orang itu tengkar, 2 orang itu satu negara masih kurang luas. Satu negara, bukan satu rumah, satu negara masih kurang luas. Tengkar antara si fulan dan si fulan. Maka memang ujiannya manusia itu tengkar. Ya di antara pahala kita ya merukunkan pertengkaran-pertengkaran itu. Jadinya rukun nggak rukun itu nggak penting bagi kita. Yang penting usaha merukunkan. Ini ujiannya manusia ya tengkar itu. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min wajwahum, dalam banyak dari bisik-bisik mereka, dari omongan-omongan antara mereka. Masya Allah. Ya Allah menafikan kebanyakan omongannya manusia itu enggak ada baiknya.
Jadi omongan itu omong kosong, nggak ada baiknya, bahkan bukan omong kosong, omong maksiat. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan dengan sedekah. Kecuali kalau omongannya itu isinya perintah sedekah, ayo korban untuk agama, ayo bantu teman-teman yang sedang kesusahan, ayo banyak teman-teman kerendam banjir, bagaimana kita pikir mereka minimal dengan sedekah doa. Aw ma'rufin, atau memerintahkan kebaikan, ayo salat, ayo salat. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo mudzakarah iman, ayo mudzakarah pentingnya negeri akhirat, pentingnya agama. Au islahin, atau merukunkan bainan nasi, antara para manusia. Maka kita ini lihat majelis kita ini isinya apa? Salah satu di antara tiga ini atau belum? Atau bahkan tiga-tiganya, itulah yang perlu kita syukuri dan kita usahakan. Kalau enggak, mungkin majelis kita itu enggak ada baiknya blas untuk diteruskan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man, dan barang siapa yaf'al mengerjakan dzalika itu, bisik-bisiknya, omongannya, isinya merintahkan sedekah atau merintahkan kebaikan atau merukunkan orang, ibtigha mardatillah, dia mengerjakan itu karena mencari ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi, maka aku akan memberikan kepada dia ajran 'azima, pahala yang besar. Semoga termasuk kita semua. Maulaya salli wa sallim daiman